Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 7 When the Phone Rings dimulai dengan kilas balik kecelakaan yang melibatkan Ina, Haejo, dan adik laki-lakinya. Ketika tim penyelamat datang, mereka hanya membawa Ina dan meninggalkan Haejo di dalam mobil. Di rumah sakit, ibunya menyuruhnya untuk tidak pernah berbicara lagi karena menyedihkan adalah satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk tinggal bersama ketua. Semua ini terjadi di benak Haejo saat dia menunggu untuk diselamatkan. Haejo hampir kehilangan kesadaran lagi sampai dia mendengar suara putus asa Saeon memanggilnya. Dia kemudian memiliki kilas balik ketika Saeon membelanya ketika mereka masih muda. Dia ingat bagaimana Saeon membuatnya merasa terlihat ketika tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Saeon berlari keluar untuk menyelamatkannya bahkan ketika dia tidak meminta tolong dan mendengarkannya ketika dia tidak mengatakan apa-apa. Saat Saeon mati-matian membawa Haejo ke rumah sakit, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia juga menyukainya. Saeon tinggal di ranjang rumah sakit Haejo sampai dia bangun. Haejo menahannya ketika dia pergi memanggil dokter dan berbicara dengannya untuk pertama kalinya. Dia meminta Saeon untuk tidak pergi. Sementara itu, tim Uiyong berencana menggunakan kecelakaan itu untuk memajukan agenda politik mereka. Kembali ke rumah sakit, pikiran tentang kemungkinan tindakan yang mungkin diambil Saeon sekarang karena dia tahu Haejo adalah penelepon 406 terus muncul di benaknya. Haejo hampir tidak bisa berkonsentrasi selama pemeriksaan fisiknya saat dia membayangkan skenario Saeon menceraikannya karena berbohong dan memintanya untuk membayar denda 2 miliar. Do Jae memberitahu Saeon tentang penyelidikan kecelakaan itu. Sayangnya, tidak ada kamera CCTV di sekitar taman, sehingga mereka tidak tahu siapa yang mendorong Haejo dari tebing. Saeon merasa bahwa orang itu mungkin mengejarnya, dan Haejo adalah jaminannya. Selain itu, Do Jae melihat ke telepon yang digunakan Haejo untuk memanggil Saeon sebagai 406 dan menemukan malware mencurigakan yang dapat digunakan untuk menemukan lokasi ponsel. Saeon berpikir bahwa penyerang menggunakannya untuk menemukan Haejo. Do Jae berpikir bahwa ada cara mereka dapat menggunakan data dari telepon untuk menemukan penculik yang sebenarnya, tetapi itu akan memakan waktu 2 hingga 3 hari. Kemudian, Saeon memberitahu Haejo bahwa dia tahu banyak tentang dia, termasuk fakta bahwa dia berusia 406 tahun. Namun, meskipun dia memiliki begitu banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban, dia memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu dan pulih. Dia berjanji mereka akan mendiskusikan semuanya setelah dia sembuh. Saeon meminta maaf untuk kembali bekerja, berjanji untuk memeriksanya nanti. Dalam perjalanan ke kantor, Saeon mendapat kabar terbaru tentang konferensi pers Uiyang. Uiyang tampaknya tidak tahu siapa yang jatuh dari tebing selama konferensi pers, dan kata-katanya menambah tekanan pada kantor Saeon. Yang Wo dan yang lainnya mulai menerima panggilan terus-menerus dari media, jadi ketika Saeon tiba, dia memutuskan semua telepon. Saeon memberitahu tim untuk melaporkan bahwa mereka sedang menyelidiki dan akan memberikan siaran pers keesokan harinya. Saeon meminta Yang Wo untuk memastikan bahwa informasi Haejo tidak bocor. Yang Wo berpikir bahwa Saeon mencoba menutupi kecelakaan itu, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa Haejo aman. Di tempat lain, Yeon Hui menemukan bahwa Ina kembali ke pedesaan ketika dia bertemu dengannya di sebuah spa. Saat minum kopi setelahnya, Ina mengatakan bahwa dia kembali untuk membantu Haejo. Ina menyebutkan beberapa informasi yang dikirim ke mejanya di Art Center sehari sebelum pernikahan. Awalnya, Ina berpikir bahwa informasi itu dikirim oleh Yeon Hui, tetapi segera menyadari bahwa itu mungkin tidak terjadi. Yeon Hui yakin bahwa Haejo memiliki Saeon yang melilit jarinya, dan tidak ada yang bisa Ina lakukan untuk memisahkan mereka. Yeon Hui mengisyaratkan bahwa dia mungkin tahu beberapa rahasia tentang Saeon. Uiyong dan timnya merayakan bahwa kantor mendapatkan simpati yang mereka butuhkan dari publik. Namun, pernyataan Uiyong harus sejalan dengan pernyataan Saeon, sehingga Uiyong dan timnya mulai khawatir ketika mereka tidak menerima telepon dari Saeon. Saat itu, Saeon memasuki kantor. Uiyong mencoba membuatnya mengikuti naskah, mengatakan bahwa dia telah mengatur suasana, tetapi Saeon punya ide lain. Saeon memberitahu Uiyong bahwa orang yang jatuh dari tebing adalah keluarga, dan Uiyong bahkan lebih terkejut menyadari bahwa Saeon mempekerjakan Haejo ke kantor kepresidenan.
Saeon mengejek Woo-young dengan mengatakan kepadanya bahwa Hae-jo memasuki kantor kepresidenan sebelum dia melakukannya. Kemudian, Saeon kembali ke rumah sakit dan merawat Hae-jo, membuat jantungnya berdetak kencang. Mereka tampaknya semakin dekat. Namun, pada pukul 10, Saeon melangkah keluar, dan ketika Hae-jo menelepon untuk menanyakan keberadaannya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menunggu panggilan. Hae-jo mengira bahwa Saeon sedang menunggu panggilan dari 406, jadi dia meneleponnya menggunakan telepon pembakar. Saeon menggoda Hae-jo, membuatnya marah. Saeon meminta 406 untuk membantunya menangkap penculik dengan menceritakan semua yang dia tahu. Kantor Saeon merilis siaran pers tentang kecelakaan itu. Saeon menyamar sebagai korban dan menggunakan informasi yang diberikan oleh 406 di kantor polisi. Sketsa penculik dirilis, dan salah satu ciri khas adalah dia bermata aneh dan memiliki bau amis. Sang-woo membaca siaran pers di kantornya, dan perbedaan itu membuatnya takut. Pria aneh lainnya di toko perlengkapan memancing tampaknya juga mengetahui orang di bawah topeng itu. Ketika penculik melihat wajahnya di televisi, dia mengirim pesan kepada kaki tangannya, yang kebetulan adalah orang yang mendorong Hae-jo dari tebing. Orang itu mengatakan bahwa dia ingin Saeon merasakan rasa sakit karena kehilangan sesuatu yang berharga. Karena Hae-jo tidak mati, orang tersebut menyuruh penculik untuk berkonsentrasi mengambil telepon pembakar. Saeon bertemu dengan Dua Kyong, yang menanyainya tentang mengekspos dirinya ke publik. Dua Kyong menyadari bahwa Saeon tidak akan menggunakan langkah amatir seperti itu untuk menangani masalah ini kecuali dia mencoba melindungi seseorang. Di rumah sakit, penculik mengirim pesan kepada Hae-jo. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mendorongnya, dan karena dia telah memutuskan untuk menjamin rencana mereka, dia harus mengembalikan teleponnya. Penculik menyuruhnya untuk membuka pintu karena dia sedang dalam perjalanan. Saat itu, pintu hampir terbuka. Hae-jo ketakutan dan bergegas untuk memaksanya mendekat. Di luar pintu, Saeon memaksanya membukanya, dan Hae-jo merasa lega melihatnya. Pada pukul 10 malam itu, Hae-jo meninggalkan tempat tidur untuk menelepon Saeon sebagai 406. Kali ini, dia memutuskan untuk mengaku kepada Saeon dengan mengungkapkan dirinya dan memberinya telepon. Hae-jo setuju untuk bertemu dengan Saeon, tetapi ketika dia kembali ke kamar, Saeon sudah pergi. Saeon meminta Hae-jo untuk menemuinya di taman. Pada hari pembukaan taman, Hae-jo dan keluarganya mengalami kecelakaan yang mengubah hidup dalam perjalanan pulang. Saeon mencoba membantu Hae-jo rileks sebelum pertemuan tatap muka mereka. Dia bermain di korsel, makan es krim, dan kemudian menuju menara untuk menemuinya. Di telepon, Hae-jo mengatakan dia khawatir Saeon akan kecewa dan merasa kesepian ketika dia melihatnya. Namun, ketika mereka bertemu, Saeon meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah bisa membencinya. Saeon mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana tidak mencintai Hae-jo saat dia menariknya untuk ciuman dalam-dalam.